Ya, langsung saja kita ke informasi terpopuler yang pertama. Siap-siap BI beri sinyal bakal ada 2 IPO jumbo. Bursa Efek Indonesia memberikan sinyal adanya 2 calon emiten skala besar atau lighthouse IPO yang siap melantai di bursa hingga akhir tahun 2025. Direktur Penilaian Perusahaan BI, Igede Nyomanyetnya menyampaikan bahwa lighthouse IPO adalah perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas 3 triliun rupiah dan free float minimal 15%. Hingga saat ini sudah ada 3 emiten yang tercatat sebagai lighthouse IPO yaitu Ratu, CBDK, dan UP. BI menargetkan 5 lighthouse IPO pada tahun 2025. Untuk mendukung target tersebut, BI tengah mengkaji penyempurnaan regulasi pencatatan saham termasuk penyesuaian persyaratan free float. Rencana perubahan ini akan diumumkan kepada publik dan dimintakan masukannya dari berbagai pihak sebelum diajukan ke otoritas untuk disahkan. Bursa juga terus mendorong perusahaan bertumbuh tinggi untuk masuk pasar modal dan aktif melakukan pendampingan melalui unit khusus melalui coaching klinik, pertemuan individu, serta jaringan dengan stakeholder pasar. Semua ini dilakukan demi memperkuat struktur dan juga likuiditas pasar modal Indonesia. Ya, dan informasi yang kedua, Gen Z minggir dulu. Ini alasan Gen X jadi generasi paling ngenes. Ya, generasi X yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980 seringkali terlupakan dalam perbincangan publik. Saat Gen Z mengeluh tentang media sosial dan milenial tentang sulitnya membeli rumah, Gen X nyaris tak tersentuh dalam meme, berita maupun buku. Namun sebuah survei global melansir dari The Economist mengungkapkan Gen X adalah generasi paling tidak bahagia. Mereka sedang berada di usia paruh baya, masa di mana kepuasan hidup seringkali menurun. Tekanan tambahan datang dari tanggung jawab mengurus anak dan orang tua sekaligus yang memberatkan secara finansial maupun emosional. Di Amerika, Gen X mengalokasikan 5% pengeluaran untuk mengurus anak dan lansia, 2 kali lipat dari generasi baby boomer. Mereka juga terpengaruh krisis global di awal 2000-an yang menghambat kenaikan penghasilan dan investasi. Berbanding terbalik dengan generasi lain yang menikmati masa pasar kuat. Meski tak sering disorot, generasi X sebenarnya sedang berjuang di tengah beban ganda dan ketidakpastian ekonomi. Dan informasi terpopuler yang ketiga, 25 raksasa migas tertarik untuk masuk ke RI. Sebanyak 25 perusahaan migas global menunjukkan minatnya untuk menggarap potensi migas nasional. Hal ini diungkapkan Kepala SKK Migas Joko Siswanto dalam acara IPA Conference and Exhibition 2025 di BSD tanggal 20 Mei. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk nama-nama besar seperti Shell dari Inggris, Total dari Prancis, dan Chevron dari Amerika Serikat. Untuk mengakomodasi ketertarikan ini, pemerintah melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk penyediaan data eksplorasi yang lebih akurat, penggunaan teknologi terkini, dan peningkatan konektivitas data. Joko menegaskan regulasi juga telah diperbaiki, termasuk kebijakan open data agar informasi geologi lebih mudah diakses oleh investor. Pemerintah juga terus menata ulang ketentuan fiskal dan menyederhanakan proses perizinan. Semua upaya ini dilakukan untuk menarik teknologi baru dan meningkatkan produksi migas nasional. Dalam 2 tahun ke depan, pemerintah dijadwalkan akan melelang hingga 60 blok wilayah kerja migas. Dan informasi terpopuler yang terakhir, DPR heran Sri Mulyani patok kurs dolar sebesar Rp16.900 per dolar Amerika Serikat. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan keheranannya terkait rentang nilai tukar rupiah yang dipasang pemerintah dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2026. Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan rentang kurs rupiah berada di angka 16.500 hingga 16.900 per dolar Amerika Serikat.
Menurut Miss Bakun, kurs rupiah saat ini justru tengah menguat, berada di kisaran 16.300 sampai dengan 16.400. Ia juga menilai Bank Indonesia telah menjalankan strategi yang efektif melalui instrumen DNDF dan NDF untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai fundamental. Untuk itu, Miss Bakun menegaskan DPR akan membahas lebih lanjut dan merapikan kembali target kurs tersebut saat penyusunan rancangan APBN 2026. Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan rentang kurs tersebut didasarkan pada minat beli investor terhadap surat berharga negara, investasi asing langsung, dan kinerja ekspor yang stabil.